Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf dimanapun berada, selamat datang di acara podcast wakaf Badan Wakaf Indonesia. Bersama saya Nur Kaib sebagai host pada episode kali ini. Alhamdulillah pada episode kali ini kita bersama dengan Dr. Umi Wahidah, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Asriyah Parung Bogor. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah harus baik. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya berkenan kami silaturahim ke Pondok Pesantren Nurul Iman. Terima kasih sudah mau datang jauh-jauh ke sini. Ternyata hebat sekali Al-Asriyah ini. Alhamdulillah, barakallah. Umi mungkin belum banyak yang kenal dengan Umi. Bisa spill sedikit terkait dengan biografi Umi. Saya alhamdulillah lahir dan besar di Singapura. Jadi ketika saya menikah dengan almarhum Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, saya menjadi warga negara Indonesia. Alhamdulillah anak saya sudah 7 dan cucu saya sudah 16. Oh, satu tim sendiri itu. Alhamdulillah. Lebih malah Amat cadangan. Jadi di tahun 2010 kami sebenarnya awal dari Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School ini atau pesantren Al-Asriyah Nurul Iman adalah di tahun 98. Jadi di tahun 98 ketika terjadi kerusuhan Mei, ketika Pak Presiden Soeharto diturunkan, itu kami tinggal di komplek DPR di Bintaro. Jadi ketika daerah Ciputat itu sudah habis dibakar semuanya, almarhum suaminya Syekh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar itu bilang, Wahid, lebih baik kita ngungsi ke villa kita di Parung Bogor ini. Karena kerusuhannya itu sudah sangat ganas. Dan mereka, ini kan yang namanya kita tinggalin di komplek DPR. Itu kan very risky ya, sangat beresiko. Jadi karena sudah anggota di daerah di DPR, kantor DPR aja sudah dikuasai sama mereka. Akhirnya kita ngungsilah ke Parung Bogor ini. Parung Bogor itu adalah satu villa 21 kamar yang sekarang saya tempatin dan dikelilingi oleh kuburan Cina 3.000 square meters. Kami ketika ngungsi di sini 3 bulan itu tidak ada listrik, tidak ada air. Dan setiap sore itu ada barongsai. Barongsai, lion dance di dapurnya kami. Itu setiap maghrib. Barongsai itu apa? Barongsai kan ada tarian Cina. Tarian itu? Ya, yang lion dance. Ya. Jadi karena ini kuburan Cina semua. Maksudnya barongsai beneran ya? Suara aja. Tapi nggak ada. Gelap gulita kan 3 bulan tidak ada listrik, tidak ada air, gelap gulita. Tapi tiap maghrib itu kedengaran suara barongsai di dapur. Memang tempat ini terkena angker karena kuburan Cina. Ini semua nggak ada gedung apa. Jadi hanya satu rumah, satu villa 21 kamar yang saya tempati sekarang dan semuanya ini kuburan Cina. Jadi waktu 98 itu waktu kami ngungsi ke sini, Habib itu melihat di daerah sekitar sini banyak anak-anak perempuan yang tidak sekolah. Jadi mohon maaf ya bisa dibilang yang namanya cabai-cabean. Jadi kan di sini terkenal warung remang dari Parung sampai ke Puncak itu. Jadi sama Habib bilang dengan saya, ketika satu bangsa anak perempuannya yang akan menjadi calon ibu itu adalah seorang cabai-cabean, itu tidak mungkin satu bangsa itu bisa maju. Pasti bangsa itu akan dimusnahkan oleh Allah. Karena yang lahir anak-anak yang mohon maaf ya, anak-anak haram jadah karena tidak tahu siapa ayahnya. Jadi Habib bilang kita bukalah pesantren untuk anak-anak perempuan. Bagaimana anak perempuan kita ajarkan tentang agama Islam, tentang English language, karena saya lulusan English language and English literature Cambridge University dari Singapura. Jadi anak-anak perempuan itu maunya Habib supaya mereka itu belajar agama Islam. Habib mengajarkan bahasa Arab, saya mengajarkan bahasa Inggris supaya mereka punya ilmu di mana mereka di rumah bisa mengajar. Jadi tidak perlu mereka keluar untuk bekerja atau mencari rezeki. Ketika kami mengumpulkan anak-anak perempuan sekitar Parung Bogor ini dengan wali-walinya mereka, kami ajak mereka untuk mondok di pesantren gratis dari tempat tinggal, makan, kesehatan, dan pendidikan. Rata-rata orang tuanya sendiri yang bilang, Bib, untuk apa kita sekolah
Untuk apa kita mondok? Masih Untuk apa seperti kita itu ya? kerja? Iya. Kami sebentar aja di warung remang-remang sudah dapat uang. Jadi akhirnya tidak ada anak-anak perempuan sekitar sini yang mau mondok di Nurul Iman. Itu mulai tahun berapa Itu buka? tahun 98. Oh, langsung Jadi 98 itu ya? 98 Mei itu kan sudah kerusuhan ya, Mei. Ya. Kami Nurul Iman kami mulai di tahun di Julinya 98 juga. Jadi a few months, beberapa Tidak bulan. lama dari pindah ke Iya, sini ya? karena Habib melihat ketika kerusuhan itu terjadi kan banyak anak-anak yang tidak sekolah, banyak yang putus sekolah karena itu kan bergandengan dengan Krismon. Ya. Iya. Jadi banyak yang orang-orang tuanya yang di PHK. Jadi ketika Habib itu melihat satu bangsa ketika anak-anaknya itu tidak punya pendidikan, terus mereka itu terlantar, terus hidupnya hanya dari model ya cabe-cabean, ya itu tunggu aja Ya, ya. kebinasaan dari bangsa tersebut. Karena mereka tidak ada yang mau mondok dari anak perempuannya termasuk wali-walinya juga. Akhirnya Habib punya teman orang kaya, orang Aceh. Dia bilang, "Bib, saya ini akan mendanai anak-anak yatim piatu dari GAM Aceh." Jadi waktu Aceh itu menjadi DOM, daerah operasi Ya. militer, itu banyak anak-anak yatim piatu GAM Aceh itu yang diambil oleh orang-orang non-muslim dan banyak yang dimurtadkan. Jadi sama temannya Habib yang orang kaya ini, dia bilang, "Habib, saya danai mereka untuk datang naik kapal 500 anak pertama untuk mondok di pesantrennya Habib. Nanti saya bantulah bagaimana makannya dan yang lain." Akhirnya datanglah rombongan pertama itu 500 anak yatim piatu dari Aceh. Itu tahun berapa ya rombongan pertama Itu masih di tahun 98 99 itu pertama. Terus lepas itu setelah itu ketika Timur Leste pisah dari Ya. Indonesia itu banyak muslim-muslim yang dulunya di Timur Leste sekarang mereka malah menjadi pengungsi di Atambua. Itu masih 500 lagi dibawa ke sini. Setelah itu tsunami Aceh. 2004 ya kalau Ya, salah. Iya, setelah iya. itu Bantul gempa besar itu. 2006 Ya. apa 5 itu ya? Jadi dari ketika Habib meninggal di 2010, santri kami ada 23.000 dari PAUD sampai S1 sampai kami nikahkan dan semuanya gratis dari tempat tinggal, makan, kesehatan dan pendidikan. Alhamdulillah. Dan di 2010 itu 1 minggu sebelum Habib sakit, Habib bilang dengan saya, "Wahid, saya akan meninggal di hari Jumat jam 9 pagi. Ingat, saya tidak pernah meninggalkan warisan. Yang saya tinggalkan adalah wakaf. Wakaf untuk menghidupi santri di Al-Asriyah Nurul Iman ini, untuk gaji guru, bayar listrik. Dan aset-aset wakaf yang Habib tinggalkan itu adalah tidak tanggung-tanggung ya, no joke ya. Kami punya sawah 200 hektar di Karawang. Alhamdulillah berkat productivities dari sawah tersebut kami bisa beli pabrik beras di Karawang. Kami punya hutan kayu dan kebun kopi di Lampung dan sampai ke saham di tambang batubara. Dan Habib semua mengingatkan saya, nanti kalau saya tidak ada, kamu harus menjalankan semua aset-aset wakaf ini harus produktif, harus bagaimana bisa menghidupkan 15.000 santri yang sekarang ada di Nurul Iman." Satu. Kedua, Habib juga bilang, nanti kalau saya sudah tidak ada, semua aset-aset wakaf ini harus yang menjalankannya adalah dari anak-anak santri. Maksudnya kan kami ada anak-anak yang sudah selesai S1. Dan dari selesai S1 ini mereka akan lanjut ke pengabdian atau internship of 2 years. 2 tahun ya pengabdian. 2 tahun pengabdian magang, dan itu mereka akan ikut masuk di usaha-usaha kami. Jadi belajar untuk terjun di dunia nyata. Usaha, Setelah yes. pendidikan itu kan rasanya masih nyaman ya, setelah keluar itu baru tahu oh ternyata dunia seperti ini. Karena Habib itu ingin menciptakan pemimpin yang fatona, amanah, sidik untuk tabligh dan liwat wirausaha. Karena Habib bilang yang profesi para nabi dan para rasul itu adalah pengusaha, pedagang, dan ya selain ya of course ya namanya para nabi dan para rasul itu kan seorang dai, pendidik, Guru, ya. pendidik itu guru. Tetapi mereka juga harus punya usaha, harus bisa dagang, harus seperti kebanyakan dari nabi dan rasul itu kan penggembala kambing. Supaya mandiri Bu ya. Tujuannya apa? Jangan jadi pegawai. Jadi Habib itu mau santri-santri alumni dari Nurul Iman itu harus menjadi pengusaha.
Seperti apa? Seperti Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah itu seorang pengusaha loh. Berkat kekayaan dari Sayyidatina Khadijah, sepertiga lahan Mekah itu miliknya beliau. Rasulullah SAW bisa berdakwah. Sampai sekarang kita mengenal Islam, dan insya Allah sampai kiamat. Itu semua dari kekayaannya Sayyidatina Khadijah, seorang pengusaha, seorang pedagang. Dan itu yang ingin Habib ciptakan. Dari Nurul Iman harus lahir semua pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang yang kaya raya. Tapi kaya raya bukan untuk pribadi, bukan untuk beli mobil atau untuk beli banyak rumah atau untuk kawin lagi dan kawin lagi. No, kekayaan itu dipakai untuk apa? Untuk dijadikan aset wakaf. Seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah, seperti Sayyidina Uthman bin Affan, punya aset kebun korma. Kalau kami nggak ada kebun korma, kami punya kebun kopi. Punya aset sumur air minum, Sayyidina Uthman bin Affan. Kami alhamdulillah punya pabrik air minum dalam kemasan, pabrik bisnis air minum, filter air minum. Dan juga seperti Sayyidina Uthman bin Affan, kami juga bisa dibilang ya, of course Sayyidina Uthman bin Affan punya hotel wakaf juga. Kami juga alhamdulillah punya penginapan, dan itu semuanya wakaf. Sebelum lebih lanjut, mungkin saya kembali lagi ke perkembangan pesantren Nurul Iman tadi. Mulai ada pendidikan formal itu tahun berapa? Tahun 98 itu. 98 langsung Yes. ada formal. Jadi Mei kerusuhan, Juli itu sudah mulai. Kan kami sudah mulai masuk santri, dan Habib sudah langsung daftarkan ke Kemenang. Jadi sebagai pesantren kan. Jadi ibtidaiyah, thanawiyah, aliyah sampai ke Ma'had Ali. Gitu. Jadi itu jadi Habib itu memang sudah ada formal education. Karena bagi Habib, ijazah kita belajar, kita mencari ilmu itu bukan untuk ijazah. Tapi ijazah itu penting untuk apa? Ketika kita mau bangun pesantren. Wah, pimpinan pesantrennya punya ijazah S1 loh. Orang lebih gampang percaya Yes, daripada yang mohon maaf, yang pesantren yang belum punya ijazah atau tidak ada ijazah. Memang ijazah bukan untuk kita pamer, tapi at least untuk credibility seseorang. Kalau nggak ada, saya tanya dulu, itu bisa apa ya Pak Kiainya ya? Tapi kalau udah ada berarti dia lulusan S3 mana, seperti itu. Ya. Baik, tadi terkait dengan wakaf ya. Tadi almarhum Habib Sakaf itu dengan mungkin meniru Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar misalnya, ketika mau meninggal mau mewakafkan mungkin seluruh hartanya atau sebagian besar hartanya. Itu apa filosofinya yang dianut oleh almarhum? Kalau Habib itu melihat ketika aset-aset wakaf itu kita, aset-aset ya, semua aset maksudnya, kalau kita wakafkan kita aman. Yang namanya warisan itu pasti diperebutkan sama ahli waris. Aman dari perebutan anak-anak ya. Satu, dari sengketa dan yang lain-lain. Yang dari yang namanya aset wakaf juga itu bisa dibilang menyelamatkan mereka yang punya wakaf itu. Kan 3 hal yang akan menyelamatkan kita di kuburan. Keturunannya soleh dan solehah. Ilmu yang bermanfaat. Kalau saya insya Allah saya dapat, karena saya ngajar bahasa Inggris di pondok, anak-anak santri bisa mencari rezeki halalan thayyiban wal barakah dari mengajar bahasa Inggris. Kalau Habib ya ilmu tafsirnya dan yang lain-lain, ilmu agama Islamnya, dan harta yang diwakafkan. Jadi sama Habib, saya lebih baik semuanya buat umat. Saya tidak mau meninggalkan warisan, karena saya tahu pasti akan diperebutkan. Kan banyak kisah-kisah bagaimana warisan sampai bunuh-bunuhan antara saudara, antara anak, antara ibu dan anak. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi paling aman itu memang kita wakafkan aset-aset ini. Mau aset kita, kalau di kami punya sawah, kebun kopi, hutan kayu, sampai ke saham di tambang batu bara. Kami punya pabrik air minum, pabrik beras, pabrik sendal, pabrik kopi, semuanya itu pokoknya harus wakaf. Dan selalu saya kalau ketemu orang-orang kaya atau orang-orang yang punya, walaupun dia punya tanah 1000 meter atau dia punya rumah tempat tinggalnya itu, saya selalu pesan kalau nanti bapak atau ibu meninggal, rumah ini yang ditempatin jangan dijual, saya bilang. Kalau bisa diwakafkan. Kalau anak mau tinggal ya silakan, tapi kalau anak nggak mau tinggal tidak boleh dijual. Biasanya kalau umumnya kalau misal di kota itu dijual dapat sekian rupiah miliar, belikan lagi di tempat yang jauh ke kampung ya. Kalau ini kita prinsipnya mau diwakafkan saja. Betul. Jadi kalau seperti model ayah saya kan punya rumah di Malaysia.
Dan rumah itu hak sertifikat hak milik ya, international land. Ayah saya pesan kalau nanti ayah meninggal, kalau tidak ada yang mau tinggal di rumah ayah, rumah ini dijual. 50% itu diserahkan ke Nurul Iman untuk dibangun kelas. Wakaf berarti Ya, jatuhnya. bayangkan itu 1 juta ringgit kan. Jadi 500 ribu ringgit itu buat Nurul Iman untuk bangun kelas. Itu wakafnya ayah saya. Supaya rumah itu kelihatan lagi ada gedungnya. Yang 50% itu dikasih untuk ahli waris. Baik, tadi yang saya tangkap adalah wakaf dari almarhum itu ternyata sama seperti wakaf Sayyidina Umar. Ketika diwakafkan ternyata sudah produktif ya Umi ya. Betul. Itu mungkin jadi catatan bagi kami juga ini yang masih muda-muda ini. Dimana yang kita wakafkan itu malah yang terbaik ya seperti itu Benar. ya. Kalau kita lihat orang-orang yang ahlul jannah ya. Iya. Sahabat Rasul itu semua ahlul jannah. Mereka tinggalkan apa? Nothing. Tetapi mereka juga tidak memiskinkan ahli warisnya. Jadi kalau pembelajaran dari saya yang 14 tahun sudah mengelola bisnis dari Al-Asriyah Nurul Iman, bisnis wakaf Al-Asriyah Nurul Iman, kita sebagai wakif ya yang menyerahkan wakaf itu untuk Yayasan Al-Asriyah Nurul Iman ini harus hati-hati. Nadir itu harus 50% dari keturunan kita, ahli waris kita, 50% dari profesional atau orang dari luar. Kalau saya ambilnya dari guru-guru, ustadz-ustadzah di pondok. Itu penting untuk pengamanan. Karena ketika aset wakaf ini hanya diberikan 100% ke satu yayasan, di mana anak cucu keturunan kita tidak mendapat bagian dari aset wakaf ini, itu kita dosa besar. Kita meninggalkan kemiskinan buat anak cucu kita. Karena saya pengalaman keliling Indonesia dan saya sudah berbicara di banyak seminar atau forum-forum bagaimana mengamankan, bagaimana pertama mengamankan, Ya. kedua menambahkan, Mengembangkan ya. mengembangkan, dan memproduktif aset wakaf. Mengamankan itu dari pertama, wakaf itu kan harus legalitasnya wakaf. Oke. Terus nadirnya juga penting kan. Nadir juga harus 50% dari ahli waris dari orang yang punya yang wakif itu dan 50% orang luar profesional. Karena apa? Nanti wakaf ini ada yang namanya bagi hasil. Seperti saya pabrik air minum, pabrik roti, pabrik sendal, pabrik tahu tempe Sulaiman, susu kedelai Nurul Iman. Itu pasti ada bagi hasilnya. Bagi hasil berarti bagi untung dan bagi rugi. Setiap tahun harus dibagi. Nadir dapat. Ya nadir kan berarti ahli waris kita juga dapat. Iya, iya. Kalau di Habib itu malah lebih jelas ya. Habib bilang, semua anak saya, jadi Habib itu kan istrinya 3. Pertama anaknya 6, kedua anaknya 6, saya yang ketiga anak saya 7. Yang pertama istrinya orang Dompu, NTB, Sumbawa, NTB. Yang kedua orang Surabaya dan saya asli orang Singapura. Kekayaan dari aset-aset Habib yang di Sumbawa itu warisan, bukan wakaf. Dan itu jelas Habib bilang itu warisan untuk istri pertama. Jadi bapak-bapak orang-orang kaya yang di sana yang punya unit 1, unit 2, unit 3 dan unit 4 karena itu halal dan tidak dilarang oleh Rasulullah SAW dan tidak dilarang Islam. Orang kaya mampu nggak apa-apa menikah, yang penting adil kan. Sama seperti Habib. Habib menikah 3 kali, 3 istri. Istri pertama dapat warisan. Istri kedua juga dapat warisan di Surabaya karena orang Surabaya punya rumah, punya aset-aset yang lain. Tapi itu warisan. Saya tidak punya hak. Karena itu istri pertama punya, istri kedua punya. Saya yang ketiga, malah saya tidak punya warisan. Dapatnya malah wakaf. Wakaf. Tapi wakafnya paling banyak, paling Iya. besar. Karena apa? Habib tahu. Habib pesan, ini wakaf, Anda boleh tinggal di dalamnya. Kan kami punya rumah-rumah di sekitar 25 hektar nih. Tanah Nurul Iman ini, Parung ini, 25 hektar ini tanah. 11 hektarnya empang. Jadi all together 36 hektar. Itu di Parung aja. Tanah di mana kami beli dulu harganya 5.000 perak, sekarang sudah 5 juta. Gila kan? Itu kan bagaimana kalau ini warisan dan lama kayak dilelang. Karena ini masuk semua Sumarekon, Pondok Indah, BSD, pengembang-pengembang ya, real estate developer semua sudah masuk. Karena Parung ini daerah hinterland, dia dekat ke Serpong, dekat ke kota Bogor, ke Jakarta juga Ciputat dekat, dekat, iya. Depok, Sawangan itu sebelah. Jadi dia daerah pertengahan. Dan
Dan itu daerah yang mahal, jadi bisa dibilang segitiga emasnya. Ini adalah Parung ini. Dan Habib itu udah pesan, gak apa-apa, aset wakaf ini semua yang mau mengurus Nurul Iman, mengajar, termasuk anak-anak saya, termasuk ustadz-ustadzah, mau mengajar, mau ngurus Nurul Iman. Jadi ustadz-ustadz di sini kan selain mengajar, dia harus menjadi manajer dari usaha-usaha untuk pengawasan. Itu harus dikasih gaji, bisyarah, tiap bulan. Harus mendapat rumah dari pesantren, rumah wakaf. Harus dibayarkan listrik dan diharuskan dibayarkan BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja. Kalau mereka tidak mau urus Nurul Iman, tidak mau ngajar di Nurul Iman, ya mereka harus keluar. Tidak boleh hidup di lahan wakaf ini. Oke, baik, terkait dengan wakaf produktif tadi ya, Umi ya. Ini kan tentu ketika Umi setelah ditinggal almarhum itu kan jadi manajernya ya, yang mengelola semua aset Saya ini. Chief Executive Officer, Oke. CEO. Ini apa tantangan ketika meneruskan wakaf produktif, kemudian mungkin juga mengembangkan wakaf produktif baru? Apa saja tantangannya? Jadi kalau saya, apa yang diberikan Allah kepada saya itu karena Allah tuh tahu kapasitas saya. Waktu Habib di 2010, Habib bilang saya akan meninggal di hari Jumat jam 9 pagi. Saya tidak pernah meninggalkan warisan, yang saya tinggalkan adalah wakaf. Wakaf untuk Nurul Iman. Dan Habib pesan ke saya, nanti Wahid, kalau kamu pegang Nurul Iman, kamu harus ingat ketika kamu punya uang itu harus dibagi 3. Jadi ini catatan untuk calon-calon wakif, calon orang kaya, bagaimana manajemen dari aset itu harus kita perhatikan. Sepertiga uang yang kita punya harus dijadikan emas batangan, dinar dan dirham itu kan. Dan itu harus dalam bentuk logam mulia, bukan perhiasan. Karena perhiasan tetap aja dia akan depreciate. Beda dengan logam mulia. Bayangkan ya, di 2010 logam mulia itu 1 kilo itu 350 juta. Sekarang 1 kilo sudah 1 miliar lebih. Iya. Ya. Itu bagaimana banyak dia appreciate, dia naikkan harganya. Dan hanya emas itu. Jadi jangan Bitcoin or whatever atau main saham. Karena bagi Habib saham itu bukan sesuatu yang bisa dibilang itu kan daerah subahat. Ya, jadi Habib bilang harus dalam bentuk logam mulia. Tidak boleh dalam bentuk US dollar ataupun Singapore dollar, walaupun saya orang Singapura dulu. Terus sepertiga lagi harus dipakai untuk investasi. Investasi berarti beli tanah, beli bangun gedung, beli pabrik, beli mesin. Itu investasi. Dan satu lagi, sepertiga itu dipakai untuk operational. Gaji guru, bayar listrik, beli beras, bumbu, dan yang lain-lain. Jadi di 2010 tuh Habib sudah tahu beliau akan meninggal. Dan beliau tahu saya itu bukan seorang Habibah. Yang kita tahu kalau Habib, kiai-kiai di Indonesia itu kalau doa sakti kan kabul, wah orang bangunkan masjid, bangun kelas, bangun asrama, nyumbang beras. Habib kan murid-muridnya kan banyak orang-orang Muslim dan non-Muslim, orang-orang dari Yayasan Buddha Seci, itu semua bantu pondok. Mereka nyumbang beras, ada guru bahasa Mandarin dari Jepang, dari Taiwan, dan itu semua bagian dari kerjasama kita antar agama, interfaith collaboration antar agama dan antar bangsa. Jadi saya Habib tahu bukan seperti Habib, saya kan lahir dan besar di Singapura, saya mondok di pesantren hanya 1 tahun, gak mungkin saya bisa jadi seperti Habib. Doa kabul, langsung orang mau nyumbang ini. Jadi Habib bilang pokoknya aset wakaf ini harus buat keuntungan, buat pondok. Jadi saya ketika 2010 Habib meninggal, itu bisa dibilang dunia saya hancur. Karena saya belum pernah yang namanya urusan bisnis. Saya seorang ibu rumah tangga, saya sedang kuliah S3 di UIN waktu itu, Islamic Studies. Saya mengajar English Language in Psychology di pesantren sebagai dosen. Saya ngurus tamu, kan tamu banyak dari seluruh dunia dan saya sebagai penerjemah juga. Ngurus makannya santri dan yang lain. Jadi Habib meninggal, saya dilaporkan ke polisi dan dilaporkan ke pengadilan agama mewakafkan warisan. Artinya ketika pada fase itu adalah Umi ini ada masa perjuangan untuk mewujudkan wakaf produktif tadi itu, untuk merawatnya. Nah, sementara kan kita melihat bahwa
sebagian nazir ya itu kan mungkin kesulitan ya untuk bisa mewujudkan suatu wakaf produktif. Sementara Mengamankan juga kadang-kadang susah kan, apalagi Iya. kalau sudah sengketa. betul. Lah sementara Umi kan tadi posisinya ketika beliau meninggal ini kan ibaratnya nol ya, meskipun asetnya besar Sebenarnya bukan tapi nol ya, minus malah. Oh, iya. Karena Habib meninggalkan hutang. Jadi bukan hutangnya Habib ya, hutangnya pondok. Karena saya kan waktu itu belum bisa bisnis. Jadi hutang berasnya pondok itu 1 miliar di 2010 ya. Terus kitab aja 500 juta, listrik 3 bulan belum dibayar, guru 3 bulan belum digaji. Artinya gini, dari posisi Umi yang tadi belum Minus. tahu apa-apa ya, kemudian bisa sekarang survive, itu apa langkah-langkah yang Umi lakukan itu? Jadi kalau saya, bagi saya pribadi ya, kita tidak boleh meninggalkan hutang. Jadi waktu Habib meninggalkan bukan hutangnya Habib tapi hutangnya pondok, tetap saya harus selesaikan. Jadi saya jual, yang boleh dijualkan aset-aset yang seperti mobil. Jadi saya jual mobil Jaguar ada 2, terus Pajero, Ford, itu semua saya jual untuk bayar hutang dulu. Perhiasan-perhiasan saya, berlian-berlian saya semua saya jual untuk bayar hutang dulu. Karena kalau kita mau aset itu benar-benar bersih, itu tidak boleh ada hutang di situ. Jadi kita harus start from fresh. Jadi kan saya mulai dari minus kan, karena saya punya hutang. Jadi kita positifkan dulu. Ya, kita harus bayar dulu hutang itu. Karena walaupun hutang bukan hutang Habib pribadi, tapi hutangnya pondok, tapi tetap aja saya harus bayar. Terus setelah selesai bayar hutang-hutang, baru saya benar-benar duduk dan saya melihat aset-aset yang ditinggalkan Habib itu memang semuanya rata-rata masih belum dibalik nama. Dan itu amannya kami karena Habib keluarga dari istri 1, anak 6, istri 2, anak 6, dan mereka semua sudah dewasa. Anak saya waktu itu yang paling kecil baru umur 10 tahun. Berarti langkah pertama itu ngurus legalitas dulu nih ya, mengamankan. Sebab itu saya kan bilang tadi, aset wakaf itu harus diamankan dulu. Salah satunya dengan ngurus legalitasnya tadi itu. Jadi karena saya kan dituntut ke polisi dan ke pengadilan agama mewakafkan warisan. Tetapi dari pengadilan agama, jadi saya dilapor dari Polsek, Polres sampai Polda di Bandung, dipanggil ke sana. Terus lepas itu dari pengadilan agama itu setiap bulan tuh kalau ada amplop coklat, kalau nggak dari polisi, dari pengadilan agama. Karena saya dituntut harus dibagikan warisan. Bayangkan Nurul Iman dengan aset-asetnya. Habib ini belum sempat mewakafkan karena mungkin Habib itu lebih mengerti ya. Kalau saya jalanin apa yang ditinggalkan Habib. Habib bilang semua ini adalah wakaf, tidak ada warisan. Jadi saya jalani, saya rapikan dulu surat-surat. Jadi ketika di pengadilan agama itu selama 6 tahun dan setiap bulan dipanggil ke pengadilan agama, itu kami dituntut habis-habisan. Bagi saya setiap saya bangun tahajud, saya selalu berdoa, ya Allah, semua kekayaan wakaf ini dari kami tidak dapat. Kami ketika datang ke sini itu hanya bawa bantal dengan selimut. Kerana waktu itu kan kita sedang ngungsi. Dan kami tidak bawa apa-apa. Hanya satu villa 21 kamar dengan lahan 3.000 meter. Itu pun kuburan Cina. Kami bisa sekarang menduduki 4 kelurahan. Lucu, 4 kelurahan loh, 36 hektar. Jadi 4 lurah itu di bawah kami, alhamdulillah. 4 kelurahan ini, dan itu dari tahun 98, dari jadi pengungsi kerusuhan Mei itu sampai di 2010 Habib meninggal itu sudah ada ini. Memang tambahan ini belakangan ini baru tambah lagi. Habib meninggalkan juga 25 usaha. Sekarang sudah 65 usaha. Ini menarik, tadi pertama kan yang Umi lakukan kan mengurus legalitasnya nih. Setelah itu apa stepnya? Jadi setelah mengurus legalitas itu, tapi ini kan kita nggak bisa urus legalitas. Ya betul, simultan. Everything has to be stimulated. Nah, saya ngurus itu, terus saya lihat aset-aset kita ini yang di zamannya Habib rata-rata tidak produktif. Jadi kita punya sawah, kita punya kebun kopi, kita punya hutan kayu, kita punya tambang batu bara. Semuanya dilakukan secara sebagai lapangan untuk anak-anak praktek aja. Jadi belum ada yang namanya accountancy, hitung-hitungannya itu belum ada. Karena Habib itu
di zaman Habib masih ada, kita nggak butuh uang. Habib banyak sumbangan, banyak donasi dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei, dari seluruh dunia, semua nyumbang. Jadi santri-santri ini bisa dibilang comfort zone ya. Tinggal makan, belajar, that's it. Gak perlu terlalu banyak. Kalau mau bikin roti juga di pabrik roti kami, bikin roti ya asal-asalan, gak ada hitungannya berapa ton terigu, berapa ton gula. Terus kadang-kadang kalau di sedang galau bisa ada kuku di dalam rotinya, kadang rotinya keasinan, kalau ada rambut. Jadi everything was run ya as it is. Jadi tidak ada professionalism. Jadi di zaman ibu kemudian profesionalisme Harus manajerial masuk. itu yang kemudian dikembangkan. Iya, ya. jadi saya tuh lihat dari usaha-usaha ini semua yang benar-benar yang bisa menghasilkan uang itu adalah tambang batu bara. Karena tambang batu bara itu mau tidak mau harus profesional. Iya. Memang modalnya besar, tetapi profitnya juga besar. Ya. Masalahnya adalah saya kan seorang ibu pesantren, bukan seorang pebisnis batu bara. Dan rumornya adalah di tambang batu bara itu adalah 99% penipu dan 1% itu mau belajar menipu. Jadi itu satu bisnis yang resikonya benar-benar sangat Zona besar. para petarung katanya ya. Jadi ya namanya batu bara ya. Jadi every day is like fighting deh, bertarung terus. Jadi waktu saya sedang cari bagaimana usaha untuk bisa hidupin dari 23.000 saya turun ke 15.000 karena terlalu sesak. 23.000 itu 15.000 itu sudah insya Allah lah aman. Tapi saya juga lihat kemungkinan saya akan menurunkan lagi karena terlalu padat juga. Anak-anak yang datang juga rata-rata penyakitan. Karena yang selalu masuk, yang pasti masuk di Nurul Iman itu anak-anak yatim duafa atau dari broken homes. Jadi yang abandoned sudah, anak-anak yang terlantar ya. Jadi ketika saya lihat ke bisnis batubara kami, ini kan yang paling cepat balik modalnya, walaupun modalnya besar. Alhamdulillah Habib punya teman baik Pak Agwan. Pak Agwan ini dari Yayasan Buddha Seci. Jadi saya ketemu beliau. Sebelumnya murid-muridnya Habib yang pengusaha-pengusaha itu bilang saya, Umi sekarang Umi mau fokus di bisnis batubara untuk bisa pesantren ini bisa hidup. Saya bilang iya, karena kami punya, itu adalah aset wakaf kami. Kalau saya nggak fokus di situ, saya dosa sebagai nadhir. Akhirnya teman muridnya Habib ini yang pengusaha sawit itu mengenalkan kami dengan seorang pengusaha batubara, Pak Krishna namanya. Jadi Pak Krishna ini adalah memang seorang pengusaha batubara. Teman muridnya Habib bilang ini, Umi ini dengan Pak Krishna yang bisa menjalankan bisnis batubaranya Nurul Iman. Akhirnya saya ajaklah Pak Krishna ketemu dengan Pak Agwan. Pak Agwan ini yang bantu mendanai bisnis batubara itu bukan jutaan rupiah tapi jutaan dolar. Iya, betul. Jadi alhamdulillah Pak Krishna dengan anak saya Habib Hasan dengan Ustadz Hanif dari pesantren itu mereka turun ke lapangan beberapa kali pengapalan. Alhamdulillah dari situ kami bisa menghidupkan yang lain-lain. Tadi kan ada beberapa aset yang belum produktif ya Umi ya. Artinya untuk bisa memproduktifkan aset-aset itu kan perlu langkah-langkah, perlu ikhtiar tertentu. Mungkin ini yang bisa dibagikan kepada para nadhir kita. Jadi kalau kami yang paling penting manajemennya itu. Jadi waktu saya sudah sukses di bisnis batubara, saya lihat di daerah Kalimantan itu sudah tidak ada hutan. Semuanya sudah gundul karena batubara ini. Saya takut nanti ketika saya meninggal, saya ditanya oleh Allah, kamu dapat rezeki dari mana? Kamu belanjakan kemana? Terus umur kamu dipakai kemana? Nanti saya ditanya, oh saya dapat rezeki saya dari bisnis batubara, di mana saya menghabiskan hutan, membunuh semua hewan-hewan dalam. I don't want to do that. Yes. Karena dalam, apalagi di Indonesia ya, banyak yang kita bisa lakukan, banyak bisnis yang kita lakukan. Sebenarnya di Indonesia itu tidak ada orang miskin, ya ada orang malas. Tepuk-tepuk tangan aja ngamen di pinggir jalannya dapat uang kan? Coba di Singapura. Gak bisa. Ya, nggak diseret sama polisi, ngemis-ngemis di jalan. Kalau di Indonesia enggak. Apa saja bisa laku. Yang penting kita usaha. Dan itu yang bikin saya itu kuat di situ. Jadi ketika saya lihat hutan sudah gundul,
saya merusak hutan kerana saya bisnes batubara, saya bilang dengan Pak Kris, saya sudah nggak mau bisnes batubara lagi. Saya mau fokus di bisnes di Nurul Iman, di bisnes fuel, food, energy, renewable energy, water and waste. Itu berarti bisnis baru ya, perlu di-create lagi. Enggak, semua sudah ada di Nurul Iman, ya. Tapi Cuma kita belum, lagi. belum produktif, belum profitable. Masih lahan pelatihan buat anak-anak santri yang di bagian pengabdian ini, internship magang. Akhirnya saya ajak Pak Kris untuk masuk ke Nurul Iman sebagai CEO, Chief Executive Officer yang mengelola semua bisnes-bisnes pondok. Pak Kris fokus di bisnes. Dan saya bilang, mengajarkan santri saya bagaimana menjadi general manager, bagaimana menjadi manager. Kerana yang namanya bisnes pabrik, misalnya pabrik air minum, pabrik roti, itu ada ergonomicsnya, ada hitung-hitungannya. Kan manajemen itu manajemen keuangan, manajemen human resource, sumber daya manusia, manajemen Produk itu kan harus hitung berapa cepat rotinya, satu hari berapa ton terigu yang masuk, berapa ton gula, berapa emulsifier, itu semua ada hitung-hitungannya. Itu yang namanya bisnes. Harus dihitung. Dan yang terakhir adalah bisnes management dari sales and marketing. Kan production sendiri. Dari production mereka akan masuk ke koperasi toko. Toko nanti yang jual. Jadi itu semua harus dipisahkan dan itu manajemen yang tidak kami kuasai. Kami kan pesantren belajarnya. Berarti untuk yang manajemen itu di pihak ketiga? Seorang profesional. Dan sekarang alhamdulillah setelah 10 tahun Pak Kris di Nurul Iman, Pak Kris sudah selesai. Santri-santri kami sudah bisa melanjutkan. Ustaz-ustaz kami juga sudah bisa melanjutkan bisnes-bisnes kami secara profesional and accountable. Dari seluruh wakaf produktif yang dikelola Nurul Iman, artinya hasilnya atau manfaatnya itu sudah sangat cukup untuk membiayai kegiatan pesantren yang semuanya gratis itu. Alhamdulillah. Dari wakaf produktif semua. Benar. Dan dari semua usaha yang dulunya 25, sekarang 65. Dan kami hidup semua dari keuntungan dari wakaf produktif kami. Kami itu alhamdulillah tidak ada sumbangan. Artinya Nazir Nurul Iman ini sudah sangat mandiri sebetulnya. Alhamdulillah, yes. Artinya kita bisa dong misalnya membantu nadir yang lain nih, misalnya saya punya lahan nih, pengen bisnis, saya nyari investor atau nyari pengelola, itu sangat mungkin, Bu. Boleh. Jadi kami itu memang kan, saya ingin menciptakan Nurul Iman, mini Nurul Iman di seluruh Indonesia. Jadi kalau dari saya, dari negara yang miskin, saya kan lahir dan besar di Singapura. Singapura punya apa? Secara SDA miskin, meskipun secara keuangan kaya. Investasi terbesar kedua di Indonesia adalah Singapura. Yes. Kerana apa? Human resource ini, sumber daya manusia ini yang paling berharga. Kita punya emas, gunung emas di Papua. Nikel. Tapi emas Joko, emas Budi, emas Kaib, ini nggak ada yang diurus. Nobody cares. Padahal yang paling penting di kehidupan kita di dunia ini bukan kekayaan dari sumber daya alam. Singapura punya apa? Hanya punya batu dan manusia. 5 juta aja manusianya. Tapi kenapa dia bisa menjadi kekuatan? Southeast Asia kuat. Singapura tu lebih kuat dari Korea loh. Lebih kuat dari Jepang. Jepang sekarang inflasi. No, Singapura. Memang Singapura hidupnya dari Indonesia. Tapi tetap aja maksudnya saya, ini human resource-nya ini kita yang kurang. Kita bangga-bangga kita bonus demografi gini. Tapi kita enggak. What are we doing with this bonus demografi? Kita kasih pendidikan gratis? Enggak. Sekarang Prabowo mau kasih makan siang. Iya, alhamdulillah, insyaAllah. Nurul Iman sudah lakukan itu dari 98. Bukan hanya makan, tapi tempat tinggal, kesehatan, pendidikan gratis. Dibarokati wakaf produktif. Berkah wakaf. Tapi yang penting, nazirnya itu harus jujur, amanah. Itu yang mohon maaf ya, di Indonesia itu yang paling susah. Dan kadang-kadang ada gini juga, Bu. Nazir itu sangat fokus untuk membesarkan aset wakafnya. Tapi ketika menyalurkannya itu kayaknya sedikit sekali. Ada yang seperti itu enggak ya? Iya. Kalau saya lihat Indonesia ini pintar crowdfunding. Mengumpulkan uang ke dana. Tapi bila menyalurkan itu enggak jelas. Netes saja. Itu yang paling masalah itu di accountingnya nanti kan. Jadi pengawasannya itu kurang. Enggak tahulah kalau kong kali kong ya. Tapi bagi saya itu yang saya teman-teman dari pesantren, wah kita ikut dong di kitabisa.com itu lumayan loh, dapat tiap bulan 500 juta ada satu pesantren lah. Padahal pesantren itu gak jelas.
murid nggak ada, dan kalau saya lihat hanya pesantren pura-pura aja, tapi dapat uang 500 juta hanya dengan crowdfunding aja. Tapi hasilnya itu kemana? Akhirnya nggak ke pesantren, karena pesantren nggak ada murid, pesantren juga berbayar. Untuk apa kita bantu pesantren yang seperti itu? Mestinya kita harus memperbanyak pesantren-pesantren gratis. Tetapi jangan gratis tunggu untuk buka-buka kotak amal pinggir jalan, bikin macet jalan. No, it's not about that. Itu ya. Iya, harus independent and sustainable. Berkelanjutan ini yang paling penting. Sebab itu doktor saya di keberlanjutan kemarin, alhamdulillah. Jadi pesantren ini insya Allah seperti Nurul Iman, punya dibagi 3, pendidikan, wirausaha, dan kepesantrenan atau organisasi. Itu harus dijadikan satu. Dan itu semua di lahan wakaf. Dan yang mengelola lahan wakaf itu bukan orang luar, orang yang digaji. Karena akhirnya kita punya, bisa dibilang kita punya aset keuangan kita habis untuk gaji orang. Kalau saya yang digaji hanya satu orangnya Pak Kris. Memang Pak Kris dibayar mahal, tetapi dia bisa bantu kami untuk menjadi independent dan sustainable. Sekarang kita nggak butuh lagi Pak Kris, karena kita sudah menciptakan Pak Kris dari ustadz-ustadz kami. Jadi ustadz-ustadz kami yang jadi pengawas ke bawah, jadi nanti hitung-hitungannya, akuntansinya, return of investmentnya, break evennya di mana, RAB-nya. Kan kalau kita mau ada satu bisnis, kita harus ada RAB-nya. Iya, dan selain pengembangan aset wakafnya juga pengembangan SDM yang mengelola aset wakaf itu. Karena SDM ini yang nomor 1. Iya. Percuma kita kaya raya. Indonesia, we don't need the world. Kita nggak butuh dunia. Dunia yang butuh sama kita. Tapi kenapa investor dari luar negeri yang masuk? Padahal kita sesama kita itu udah kuat. Tapi karena human resource-nya tidak dilatih untuk menjadi fatonah, amanah, siddiq, kita nggak bisa dakwah. Kita minta-minta sana sini. Karena dalam Islam kan memang ilmu social finance kan kuat. Kan ada infak, sedekah. Padahal itu semua ya. Siswafnya itu kan yang diharapkan oleh orang-orang ini. Jadi akhirnya menjadi orang yang malas. Jadi tadi saya tangkap itu ada pertama soal SDM nadirnya atau pesantrennya, kemudian manajemennya. Ketikanya amanahnya tadi itu. Jangan netes kalau ke bawah, itu harus guyur ya. Jadi saya aja setiap tahun itu mengeluarkan zakat kami ya. Itu 500 juta. Saya nggak perlu kasih ke orang. Di Nurul Imannya sudah cukup 7 amil itu mas. Banyak ya. Ya amil zakatnya, usahanya 7 orang sudah masuk semua. Kalau Nurul Iman berapa Bu jumlah santri atau siswanya? 15.000 dari PAUD sampai S1 sampai ke internship yang magang 2 tahun. Yang magang itu kan nggak hanya di Nurul Iman, ada yang di Lampung, ada yang di Karawang, ada yang di Tambang, terus ada yang di pabrik kami di Cikarang. Jadi mereka disebar, tapi yang menjalankan semua harus anak-anak yang magang, yang pengabdian ini. Karena apa? Kami tidak mau orang luar. Ini ilmu kan harus diturunkan kepada santri supaya nanti mereka bisa jadi bos. Jadi mereka jadi the job creator, not the job seeker. Mereka jadi bos, memberi gaji kepada orang lain. Misalnya mereka punya warung bakso yang kerja 3 orang, ustadznya, istrinya, dengan 1 karyawan. Kan dia memberi gaji. Betul. Dan itu yang akan menciptakan pengusaha-pengusaha seperti Sayyidatina Khadijah, seperti Sayyidina Uthman bin Affan. Mereka dari warung. Jadi di Nurul Iman itu alumni itu ada yang di Tasik itu sudah punya warung kebab 3. Yang di Binjai kemarin saya ke sana itu punya warung bakso sudah 2. Alhamdulillah, padahal mereka baru selesai dari Nurul Iman baru 2 tahun yang lalu, tapi sudah punya warung-warung. Dan dari situ kan mereka bisa gaji orang, dan di situ yang jadi pengusaha itu yang paling penting. Jadi Habib itu melarang santrinya menjadi pegawai, karena pegawai kan tiap bulan terima gaji. Dan itu mindset yang harus dipunyai oleh para nadir, karena dia mendapatkan aset, dia harus mengelola kan, tidak kemudian nyari proposal dari aset itu, harus nyari partner bisnis. Betul. Seperti itu, dan itu perlu SDM yang kuat, manajerial, profesionalisme. Karena investor juga akan lihat, benar, trust itu kan nomor 1. Kalau saya menyerahkan aset saya, misalnya Nadir ini, menyerahkan ke BWI lahan, BWI bisa nggak nanti kelola lahan ini? Takut nanti lahannya tidur, terus saya pahala saya gimana? Terus ada lagi datang orang punya uang. Seperti saya waktu itu menyerahkan aset wakaf cash Nurul Iman. Jadi untuk muterin ini, saya kan alhamdulillah ya, sama almarhum ada ditinggalkan uang 3 miliar. Itu buat aset wakaf cash. Untuk apa? Untuk memperkuat dan mengembangkan aset-aset wakaf yang lain kan. 3 miliar itu menjadi modal.
Dan dari situ kami kembangkan. Yang penting itu kalau pabrik kan mesin itu kan setiap 5 tahun harus di hauling dan yang lain-lain. Kalau yang batu bara itu kan karena kami di perdagangan itu kan nggak terlalu berat di hilirnya ya. Memang paling bagus itu bisnis itu sebenarnya di perdagangan. Tetapi kalau kita semua jadi pedagang ya siapa yang produksi kan juga. Jadi harus ya end to end. Kan? Benar. Kalau kami memang end to end. Jadi dari situ kami create the halal value chain dari Nurul Iman oleh Nurul Iman untuk dunia karena kami sudah ekspor. Artinya tadi ada kolaborasi juga antara wakaf tanah, wakaf aset dengan wakaf uang ya. Betul. Untuk kita mengoptimalkan wakaf produktif yang di Nurul Iman. Karena banyak orang-orang kaya juga mereka kan punya uang lebih gitu. Misalnya saya mau cobalah Nurul Iman, saya kasih dulu aset wakaf cash 1 miliar. Nanti kembalinya kan dikembalikan pasti modalnya yang 1 miliar itu. Kalau yang bagi hasilnya 60-40. Kalau 60-40, 60% untuk Nurul Iman, 40% untuk yang punya uang. Tetapi kalau tidak ada bagi hasil, misalnya dibilang saya nggak perlu dibagi hasil, keuntungannya buat Nurul Iman, itu juga bisa kan? Ya, yang penting 1 miliar saya tuh dibalikin gitu, menjadi modal. Nanti orang kaya ini kalau lihat, wah Nurul Iman jujur ini setelah 1 tahun dibalikin uang 1 miliarnya, ya insya Allah dikerja sama lagi. Dan balik lagi, nambah lagi dan dia akan menambah lagi uang cashnya yang diberikan. Karena bagi saya orang-orang Indonesia ini terkenal orang-orang yang karim. Betul. Jadi mereka itu nggak terlalu hitung-hitungan ya. Orang Indonesia itu. Dan orang Indonesia itu sebenarnya lebih kaya dari orang Singapura. Makanya kan kita berapa tahun terakhir ini masuk di ranking pertama World Giving Index ya. Yes. Cuman sayang kadang-kadang kita karena saking dermawannya nggak peduli dengan laporan mereka. Amanah apa enggak, saya udah ngasih. Benar. Karena Allah gitu kan ya, seperti itu. Dan kadang-kadang yang nadir, yang menerima juga kok sudah kasih masih minta pertanggungjawabannya karena mereka malah tersinggung gitu. Ya, jadi kita harus fair ya. Karena ini bukan uang kita pribadi. Jadi kita harus kelolanya secara professional and accountable, transparent. Jadi harus dikasihkan. Saya aja kalau ada yang misalnya uang zakat, itu langsung harus ada kwitansinya. Terus zakatnya itu kan pasti mereka tahu untuk beli beras dan yang lain. Karena bagi saya zakat itu memang khusus untuk perut ya. Tidak bisa untuk yang lain-lain. Kemarin saya ada bicara dengan ada Lazis IPB. Itu mereka juga akan punya ialah social finance group gitu. Dan saya beritahu mereka yang namanya zakat itu untuk perut. Tidak boleh untuk zakat itu dipakai untuk modal bisnis atau modal kerja. Kerana yang namanya modal kerja atau bisnis itu bisa dari infak, bisa dari wakaf, tapi kalau zakat itu memang khusus untuk perut. Operasional, konsumtif. Iya, betul, itu harus dihabiskan. Karena yang namanya bisnis itu kan what goes around comes around. Itu kan harus diputerin. Kalau semua orang dipakai untuk modal ini, terus siapa yang mau beli beras, siapa yang mau beli ini, dan itu kan kita kan butuh energi untuk bekerja. Betul. Antara wakaf dengan sedekah dan zakat itu saling mengisi. Betul, dan itu kan tidak boleh kan. Jadi Islam is the best. Islam is complete. Islam is perfect, sempurna tu Islam. Bayangkan zakat khusus untuk perut, untuk konsumtif. Infak ini boleh, infak kita mau untuk pendidikan boleh, untuk bisnes boleh, sedekah pun boleh, wakaf bisa. Tapi yang penting tidak boleh habis gitu kan. Kalau yang lain habis nggak apa-apa, yang penting wakaf ini tidak boleh habis. Itu kan dari Islam itu sudah dibagi. Jadi nggak boleh kita mau campur adukan. Jadi dan saya lihat pada wakaf Indonesia insya Allah bisa amanah di situ. Amin. Memang karena wakaf itu kan nggak boleh habis ya namanya kan. Ya namanya wakaf cash juga harus kembali kan. Wakafnya itu. Jadi yang penting dari wakaf cash itu kita nanti masukkan sebagai investasi kepada aset-aset lahan dan yang lain-lain. Karena kita mau bisa ke perkebunan atau pertanian. Karena bagi saya ya namanya manusia harus fokus dan kuat di view. Food itu nomor 1. Hungry man, angry man. Betul. Benar kan? Meskipun punya emas 1 ton, kalau lapar ya mati juga. Kalau kita punya minyak aja, kalau nggak ada air gimana? Itu di W, water. Food, energy, water, waste. Mungkin itu malah sumber konflik masa depan mungkin itu ya. Sekarang emas, sekarang apa? Minyak ya kita konfliknya ya. Nanti nggak tahu. Air minum. Bisa jadi air minum. Iya, karena ini kan
climate change. Mungkin nanti Terjadi salah El Nino, La Nina kan? salah satu bisnis wakaf ke depan mungkin bisa Harus punya mengarah ke bisnis air sini minum. ya. Bisnis air minum. Seperti kami kan punya bisnis air minum. Dan saya ikut Sayyidina Uthman bin Affan. Punya sumur air minum. Itu wakaf loh. Kami juga punya sumur air minum wakaf. Dan dari sumur air minum itu kami proses untuk dijadikan Ointika, air minum dalam kemasan. Ya, namanya mereknya Ointika. Dari Ointika kami punya Zam-Zam Ointika, di mana kami robah pH-nya menjadi pH yang sama dengan air Zam-Zam. Jadilah dia Z2O Zam-Zam Ointika. Itu dari Ointika ini kami inject Nano Gold. Jadilah Nano Gold Ointika. Jadi dari bisnis air minum aja bisa banyak pecahannya bisnis-bisnis baru. Jadi itu maksud saya, yang sebagai nadir tolonglah kreatif. Itu yang namanya fatonah itu kan. Iya. Jadi yang menjadi gitu ya, pemimpin. kreatif ya. Jadi selalu saya bilang menjadi pemimpin, terutama yang sebagai ini sebagai nadir ya, harus di fase itu. Fatonah, amanah, siddiq, tabligh. Tabligh itu ngucur berarti ya. Iya. Tabligh itu kan dakwah. Iya. Itu dari hasil. Kita kan dakwah, kita bukan dakwah dengan ngomong aja nih, itu no action talk only, tapi dengan bilhal. Itu dakwahnya kita bisa bangun hotel, bisa bangun pabrik air minum, pabrik sendal, pabrik kopi, konveksi. Itu yang namanya dakwah. Jadi dakwah bukan hanya ceramah-ceramah, tapi dengan bilhal, tabligh itu. Sebetulnya ini Nurul Iman bisa jadi salah satu barometer ya, atau mungkin inspirasi bagi para nadir yang lain bagaimana mengelola wakaf yang sudah ada, mengembangkan wakaf produktif, dan kemudian yang paling penting itu mengucurkan manfaatnya. Iya. Karena sebesar apapun kalau nggak mengalir ya gimana manfaatnya? Kan sedekah jariah kan katanya manfaatnya yang terus mengalir itu, kalau nggak mengalir ya mungkin ya bukan sedekah jariah lagi, Umi ya. Benar, jadi kami tuh ingin menjadi ikon bahwa lihat di Nurul Iman ada seorang ibu-ibu, seorang nenek-nenek lah, bisa menggratiskan sebegini banyak santri, semuanya dari aset wakaf. Dan saya mau sistem ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Jadi saya nanti insya Allah setelah haji, doakan ya Mas. Amin, amin. Saya akan berangkat ke Amerika, ke Acton Academy. Itu sebenarnya satu yayasan non-profit Christian. Jadi mereka mau mempelajari sistemnya Nurul Iman. Bagaimana business fights poverty. Kenapa nggak kita aja yang pelajari Nurul That's Iman why ya? saya bilang. Kemarin Nigeria juga undang saya ke Nigeria, tapi itu hanya Omdo aja, sampai sekarang belum undang. Malah Amerika yang undang. Karena mereka ketemu saya di Interfaith Collaboration. Jadi ada conference on kerjasama antar bangsa dan antara agama. Kan kami bisnis kami dengan Jepang, terus dengan Korea, dengan Taiwan, dengan Singapura. Kami kan bisnis dengan semua bangsa dan semua agama. Untuk apa? Untuk menghidupkan aset-aset wakaf ini kan. Jadi pebisnis itu kan siapa aja boleh. Muslim, no Muslim nggak apa-apa. Yang penting kan kita memang lakum dinukum waliyadin, bisnis yo. Nah, yang penting agama kita masing-masing. Tapi bisnis nggak apa-apa. Nah, itu Umi, jadi di Indonesia itu sekarang ada kurang lebih 400.000 bidang tanah wakaf. Artinya kurang lebih ada 400.000 nadir ya. Belum lagi ada nadir wakaf uang yang terdaftar di Badan Wakaf itu sekitar 400 nadir. Ini kami pengen sebetulnya mereka-mereka ini bisa seperti Nurul Iman, bisa punya aset wakaf produktif, bisa mandiri untuk mengelola kegiatan sosial mereka. Salah satu langkah kami itu kami lagi mengembangkan aplikasi satu wakaf. Kami pengen nih sebetulnya ada kolaborasi antar para nadir yang memang butuh kolaborasi ya, yang punya tanah wakaf, bisa kolaborasi dengan yang punya uang wakaf, bisa kolaborasi dengan yang sudah punya usaha berbasis wakaf, sehingga mereka bisa saling mendukung satu sama lain. Termasuk tadi memberikan inspirasi bahwa wakaf produktif itu harus tabligh dong, harus ngucur nih seperti itu. Nah, ini jadi kalau maaf ya Mas, kalau BWI mau kerjasama dengan Nurul Iman, kami kan sebagai yang insya Allah the success story. Sampai kiamat Nurul Iman tetap gratis. Itu yang diinginkan oleh Habib, dan itu gratis berdasarkan dari hidup dari aset wakaf. Jadi Habib tidak mau seperti zamannya Habib
doa kabul, orang bangunin bangun. Itu kalau orang mau nyumbang ya alhamdulillah, tafadhal, silakan. Tapi kita hidup itu dari usaha bisnis ini. Karena ini kalau bahasa Indonesia apa ya? Bendayung apa? Kalau bahasa Inggrisnya to kill two birds at one time. Apa yang mendayung apalah, sekali dayung dua pulau terlampaui. Yes, maksudnya gitu. Jadi di kami itu bukan hanya kami memanfaatkan aset wakaf, tapi kami juga memperkuat empowerment for the human resource, sumber daya manusia, menciptakan manusia-manusia pemimpin-pemimpin yang fatona amanah siddiq untuk tabligh itu. Dan yang paling penting itu memang fatona dulu. Kita kalau mau bicara amanah siddiq, tapi kalau there's nothing to be amanah siddiq kan susah kan? Nothing, kan? Iya kan? Jadi kita have to be productive, have to be creative, have to be innovative, have to be fatona. Karena orang bilang saya, kok Umi bisa sih bikin ini? Saya seperti contoh ya, saya punya bisnis jangkrik. Karena apa, di pasar Parung itu ada pasar burung. Pasar burung itu butuh jangkrik, dan jangkriknya harusnya masih hidup, yang live and fresh gitu. Nggak mau yang sudah dikeringkan. Ya saya bilang tangkap aja jangkrik-jangkrik sekitar ini, kita biarkan. Alhamdulillah setiap minggu berapa kilo kita kirim sana, yang masih hidup dan yang sudah dikeringkan. Kalau yang dikeringkan kan penting untuk burung, ayam-ayam. Sini kan banyak peternakan ayam. Terus ada pasar fresh fish, ikan aquarium. Itu kami 11.000 ekor ikan kami jual per minggu di pasar situ. Lumayan, satu ekor 200 perak kali 11.000 per minggu loh. Belum kami punya cabai dan lain-lain. Cerdas menangkap peluang tuh Mi. Kalau saya itu bukan saya cerdas, saya semua hidayah. Jadi saya setiap malam bangun tahajud, saya selalu berdoa, ya Allah, saya sholat istikharah. Saya sholat yang pertama itu tahajud kan. Terus sholat taubat dulu. Kita harus banyak istighfar, minta pertolongan, tolong ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Baru kami sholat hajat dan sholat istikharah. Istikharah ini penting kerana kita akan memilih yang mana the best among the best gitu. Kan memang kalau kita pilih best among the worst itu kan gampang. Tapi best among the best itu kadang susah. Atau the worst among the worst itu untuk kita singkirkan, itu juga kita harus melakukan itu. Pemimpin itu harus begitu. Jadi saya nggak bilang saya itu cerdas atau pintar, tapi semuanya hidayah dari Allah. Saya selalu berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk jalan Shiratal Mustaqim yang terbaik untuk jalan ke syurga. Dan anak cucu turunan saya, murid-murid saya sampai kiamat itu harus bisa mengikuti jalan Shiratal Mustaqim ini. Keturunan soleh soleha, hafidh-hafidhah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan rezeki yang halalan, toiban wal barakah, yang digunakan hanya ya untuk ibadat, tidak untuk yang lain. Baik, luar biasa dari Umi, dari pesantren Nurul Iman. Semoga kita semua bisa meniru hal-hal yang terbaik dari Nurul Iman, dari Nazir. Nanti tafadhal, kalau misalnya ada mau kerjasama dengan Nurul Iman, mungkin mau adakan pelatihan. Tapi kalau yang namanya bisnis itu tidak bisa short course 3 bulan, nggak bisa. Kerana memang itu adalah yang kita harus turun ke lapangan, yang kalau bisnis batubara harus berdebu-debu dengan berdebunya batubara. Kalau kami itu malah ini Umi, terkait aplikasi tadi itu, malah akan mengajak untuk Nadir Nurul Iman ini salah satu kolaborator dengan Nadir yang lain, supaya bisa membantu yang masih butuh bantuan untuk berdiri seperti itu. Nanti kami memfasilitasi sebetulnya. Boleh. Nanti kalau ada lahan-lahan yang misalnya mau diproduktifkan, kan kami kan alhamdulillah dengan Happy Trend, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren yang diprakasai oleh Bank Indonesia. Dan itu kami ada pesantren-pesantren di seluruh Indonesia yang insya Allah lahan-lahan wakaf kan ada di seluruh Indonesia. Ya, jadi bisa misalnya mau bikin kebun sawit itu di daerah Sulawesi atau di daerah Riau, atau kita mau kerja, karena kalau namanya bisnis sawit itu kan long term ya, dan itu kita bisa harus sudah siap dengan pembelinya. Kalau saya yang namanya bisnis itu harus siap dulu pembeli. Jadi bukan hulunya tapi hilirnya kita perhatikan. Jadi kalau nanti mau kerja sama dengan Nurul Iman, mau kolaborasi, ya tafadhal. Saya sangat senang kerana saya mau memang sistem ini untuk Indonesia. Tetapi alhamdulillah sekarang malah diminta Amerika untuk kerjasama, ya saya juga nggak apa-apa. Kerana bagi saya manusia itu harus mendapatkan pendidikan yang gratis. Mau agama apa saja. Yang penting anak-anak ini dikasih pendidikan, insya Allah mereka bisa menjadi manusia yang mandiri dan bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Umi atas waktunya pada sama-sama hari ini, atas insight-nya.
pada kami semua, terutama untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. Amin, insyaallah. Mungkin 1 atau 2 kata untuk calon-calon wakif kita sama para nadir kita. Untuk para wakif yang akan memberikan aset-aset wakaf baik yang bergerak dan tidak bergerak, berarti yang tidak bergerak itu kan dalam bentuk tanah, kalau yang bergerak berarti cash ya. Jangan takut berwakaf, Anda tidak pernah miskin. Dan lihat Umi Wahidah yang dulunya bergelimangan dengan hutang. Alhamdulillah sekarang kami bisa dibilang independent and sustainable. Jangan pernah takut berdagang sama Allah. Apalagi yang namanya aset yang diwakafkan, dan lebih baik kita wakafkan aset-aset kita daripada kita wariskan. Kerana kita tidak tahu nanti apa yang akan dilakukan oleh anak cucu keturunan kita dengan aset-aset yang kita tinggalkan. Itu untuk wakif. Kalau untuk nadir, tolong jadi nadir yang fatona amanah siddiq untuk tabligh. Dan kalau Anda berani menjadi nadir, Anda juga harus berani membuat bagaimana aset-aset wakaf ini bermanfaat untuk Islam. Kerana yang namanya aset wakaf ketika tidak bermanfaat, tidak produktif, dosanya ditanggung oleh nazir. Terima kasih Umi atas insight-nya. Para pemirsa podcast Wakaf Badan Wakaf Indonesia, terima kasih atas atensinya pada episode kali ini. Terima kasih Bu Umi. Jazakumullah khairan katsiran jiddan. Semoga kita bisa kolaborasi, sama-sama berkontribusi untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. Amin, amin. Saya selaku host, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.